Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Assalamualaikum. Pagi ini insyaallah kita akan meneruskan kajian berkaitan tentang kitab Bulughul Maram. Nanti berbicara tentang babul miyah, air, ya. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas hadis Abu Waqid Al-Laythi, ya. Betul, ya? Abu Waqid Al-Laythi. Baik, coba dibaca min. Wa an Abi Waqid Al-Laythi. Wa an Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma quti'a al-bahimati wa hiya hayatun wa huwa mayyitun. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wa lafzu lahu. Baik. Hadis dari Abu Waqid Al-Laythi menjelaskan kepada kita tentang bagian hewan yang dipotong dalam keadaan hidup-hidup, ya, bagian hewan yang dipotong dalam keadaan hidup-hidup, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun. Hadis ini hasan, ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan dihasankan olehnya. Dan juga selain Abu Waqid Al-Laythi, hadis ini juga diriwayatkan dari para sahabat yang lainnya, ya, seperti Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Umar dan Tamim Ad-Dari. Diriwayatkan juga oleh Ahmad dan Al-Hakim dan disahihkan oleh mereka. Asy-Syaukani mengatakan rawahul Hakim an Abi Sa'id marfu'an, secara marfu', wa qala Ad-Darqutni wal mursal ashah. Ad-Darqutni menilai riwayat yang mursal lebih sahih. Adapun hadis Ibnu Umar diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam kitab Al-Awsat. Di dalamnya ada seorang perawi bernama Asim bin Umar. Dia adalah seorang perawi dhaif. Adapun hadis Tamim Ad-Dari itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tabrani dengan sanad yang dhaif. Ya, kesimpulannya intinya hadis ini derajatnya adalah hasan. Ya, minimal dia hasan li ghairihi. Ya, demikian ikhwan-ikhwan. Ya, berkaitan dengan hadis, derajat hadisnya. Nabi mengatakan ma quti'a, ma di sini ma mausulah. Dan fiil yang datang sesudahnya itu quti'a itu dalam bentuk fiil majhul. Ya, fiil majhul. Ma quti'a ay al-maqtu'. Al-maqtu' min al-bahimah. Bagian yang terpotong, ya, dari al-bahimah. Al-bahimah adalah kullu zati arba' qawaim. Ya, setiap hewan yang memiliki 4 kaki, yaitu hewan berkaki 4 dikatakan bahimah. Namun yang dimaksud di sini adalah hewan ternak. Apa? Hewan-hewan ternak, termasuk juga hewan-hewan buruan, ya, yang dimakan dan dikonsumsi. Ya, min dawabil barri wal bahri ma ada sibah.
Jadi dikatakan adalah setiap hewan yang berkaki 4, baik itu di darat maupun di laut, ya, selain yang buas, ya, selain yang buas. Jadi hewan buas tidak dikatakan bahimah, tapi hewan muftarid. Baik, bentuk jamaknya adalah bahaim. Bentuk jamaknya adalah bahaim. Baik. Wahiyah mayyitah, waw ini adalah waw haliyah. Ya. Yaitu walhal anna hadhil haliyah. Ya, waw ini adalah waw haliyah. Ya, ini menjelaskan bahwasanya kondisi hewan itu ketika dipotong bagian tubuhnya dalam keadaan hayat, yaitu hidup. Fahuwa mayyitun, maka huwa ini dhamir kembali kepada al-maqsud, yaitu maqtu'ah. Artinya dia didatangkan dalam bentuk mudzakkar, kembalinya kepada fahuwa, yaitu hukum al-maqtu'. Bagian yang dipotong itu, hukum bagian yang dipotong itu adalah mayyitun, bangkai. Ya, mayyitun, bangkai. Nah, demikian. Jadi hadis ini penelitian menjelaskan ya bahwa bagian-bagian tubuh yang dipotong ya dari hewan-hewan yang masih hidup itu hukumnya bangkai. Nah, kalau dihukumi bangkai berarti tidak halal. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bangkai. Ya, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, hurrimat alaikumul maitatu dan walahmul khinzir. Diharamkan atas kamu al-maitah, yaitu bangkai. Ya, contohnya kita punya kambing lalu kita potong kakinya sebelah. Ya. Kita potong kakinya satu, paha belakang misalnya, dan dia dalam keadaan hidup. Nah, hewan itu, ya, kambing ataupun apapun ya hewannya, ya kalau dipotong kakinya satu itu belum tentu dia mati. Jadi hidup-hidup kita potong kakinya satu, itu belum tentu mati. Belum tentu dia mati. Dia hidup. Ya, dia hidup. Atau ya setelah dipotong dia mati. Ya, setelah dipotong hewan itu beberapa menit kemudian dia mati. Maka hukum potongan kaki ini adalah bangkai. Dan hewan itu mati dianggap bukan karena sembelihan. Dan tentunya menjadi bangkai pula. Nah, demikian. Baik. Itu kalau setelah dipotong kakinya dia mati, belum sempat disembelih. Nah, bagaimana jika setelah dipotong kakinya disembelih dia? Ya, setelah dipotong kakinya satu, disembelih dia. Bismillah, Allahu Akbar, disembelih dia. Maka bagaimana hukum kambing? Bagaimana hukum kambing ini? Hukum kambing ini adalah halal. Ya, tapi kakinya haram. Ya, kambingnya halal, kakinya haram. Nah, demikian sanititin. Baik, itu jika kambingnya enggak mati karena dipotong kakinya sebelah. Nah, hadis ini menjelaskan hukum tersebut di konfidina azanillah wa iyyakum jami'an. Ya, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun. Maka dia adalah mayyit. Dia adalah bangkai. Baik. Nah, kalau dikatakan bangkai, maka haramul aqli. Fa huwa najisun haramul aqli. Maka dihukumi dia itu najis dan haramul aqli. Haram dimakan. Ya, haram dimakan. Dan haram digunakan, ya. Ya, karena dia tergolong kita katakan bangkai. Nah, bagaimana dengan bangkai-bangkai yang halal? Ada bangkai yang halal, ya. Ada bangkai yang halal. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam Al-Qur'an, hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir. Al-maitah, adakah al-maitah yang dikecualikan? Ya, adakah sunnah yang mengecualikan ayat ini? Ada yang mengkhususkannya? Ada. Yaitu hadis apa? Ya, itu
Uhillat lana al-maitatani wad-damani. Apa itu hadisnya? Ya, hadis Ibnu Umar ya. Nah demikian. Yaitu apa? Adapun dua maitah, adapun dua bangkai apa? As-samaku wal jarad, yaitu ikan dan belalang. Nah, ikan dan belalang, ya, ikan kalau kita potong, ya, siripnya, hiu, kita potong hidup-hidup dia, siripnya. Apakah siripnya ini halal? Halal. Hah? Halal. Iya, kenapa? Iya, bangkainya halal. Ya, maka apa yang dipotong darinya tetap halal. Nah, demikian. Ya, seperti yang kita lihat ya sekarang ini ya di apa namanya di Jepang, terutama di Jepang atau di orang-orang Cina, orang-orang Jepang itu memburu paus atau memburu hiu itu cuma dipotong apa? Dipotong siripnya, lalu dilepas lagi, hidup hiunya, kan begitu ya. Jadi ambil siripnya saja. Maka itu hukumnya halal ya. Dikatakan ammalau ubina minas samakah wa baqiyat hayyah fahiya fama ubina fahuwa tahirun mubah. Adapun yang dipotong dari ikan ya, ma ubina minas samakah wa baqiyat hayyah, dan ikan itu tetap hidup dia, tetap berenang dia, sudah dipotong siripnya. Fama ubina, dan apa yang dipotong itu, bagian yang dipotong itu fahuwa tahirun, hukumnya suci dan mubah, halal dimakan. Nah demikian ikan kecil. Ya, jadi dikecualikan juga dari hadis ini, yaitu bangkai-bangkai yang halal dimakan. Ya, bangkai-bangkai yang halal dimakan, yaitu ikan dan belalang. Demikian juga belalang. Kalau belalang, ya dipotong kakinya satu, cuma dimakan kakinya saja, itu halal. Ya, itu halal. Hukumnya halal dan suci. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Tapi hukum lain yang menyiksa binatang itu hukum lain ya. Ini kita berbicara tentang zatnya itu, ya, siripnya itu. Kalau dikatakan Ustaz boleh enggak? Apakah itu enggak tergolong menyiksa ikan? Siripnya saja yang dipotong. Ya, menyiksa belalang, cuma kakinya saja yang dipotong, itu hukum lain. Kita berbicara hukum kakinya atau sirip yang dipotong dari hewan tersebut. Hukumnya halal dan tahir. Halal dan tahir. Tahir artinya suci. Nah, demikian kami kecil. Dan ini adalah satu perkara yang sudah mujma' alaih. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa hadza muttafaqun bainal ulama. Ya. Muttafaqun bainal ulama. Suatu hal yang sudah disepakati. Nah, demikian. Baik. Apakah ini berlaku umum atau mutlak? Apakah hukum ini berlaku mutlak, yaitu al-maqtu' minal bahimah fahiya hayyatun fahuwa mayyit? Ini berlaku umum atau ada pengecualian? Ya. Saya tanya dulu. Mubarak. Berlaku umum atau ada pengecualian? Atau dikhususkan ini? Ada pengecualian. Apa yang dikecualikan? Itu sudah tadi kita jelaskan. Ya, bangkai-bangkai yang memang halal itu ya dipotong atau diputus juga anggota tubuhnya tetap halal. Nah, sekarang di luar itu, apakah hukum ini berlaku mutlak? Umuman itu, makutia itu umum ya. Apakah ada pengkhususan di sini? Ya, apakah ada pengkhususan? Bu? Tidak ada. Ada pengecualian? Kemarin belajar tafsir lupa. Ayat ini termasuk ayat yang al-maqsus, dikhususkan dia. Jadi dikhususkan dengan apa? Dengan ini hadis dikhususkan dengan apa?
dengan Al-Quran. Apa itu ayatnya? Wa min awsafiha wa awbariha wa su'uriha, kan begitu ya. Dan bulu-bulunya, rambut-rambutnya itu halal bagi kamu. Jadi al-maqtu' minal bahimah itu dikhususkan dengan ayat. Nah, ini termasuk salah satu contoh ya, hadis dikhususkan dengan ayat. Ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan ya bahwa boleh ya digunakan sebagai mata bagi kamu, sebagai perhiasan bagi kamu apa? Aswafiha wa aubariha wa su'riha, yaitu bulunya, rambutnya, kan begitu ya, yang dipotong dari hewan. Ya, misalnya antum punya biri-biri itu di Eropa ataupun di Australia, itu biri-biri itu dipotong rambutnya, bulunya dipotong jadi gundul itu biri-biri. Nah, bolehkah dimanfaatkan bulunya ini? Jawabnya boleh, karena itu dikhususkan dengan ayat. Hadis ini dikhususkan dengan ayat tersebut. Nah, ini termasuk salah satu contoh, yaitu takhsisu as-sunnah di Al-Quran. Wah, lupa baru belajar. Takhsis as-sunnah bil Quran, mengkhususkan as-sunnah dengan Al-Quran. Baik. Ya, jadi termasuk di dalamnya adalah kalau sirip ikan jelas ya, antum mengambil sirip ikan kemudian ataupun sisik ikan kemudian dijadikan ataupun kerang dan lain sebagainya, ya dia tetap hidup, itu jelas. Karena dia hewan-hewan laut yang halal bangkainya. Nah, hewan-hewan darat seperti hewan berkaki empat ya, misalnya kambing, lembu dan sejenisnya, ya dipotong ya bulu-bulunya, awsaf dan su'urnya, yaitu as'ariha, yaitu bulu-bulunya. Apakah itu boleh dijadikan perhiasan? Boleh dimanfaatkan? Jawabnya boleh, ya. Jawabnya adalah boleh. Nah, baik. Ya, seperti misalnya bulu angsa dijadikan satu kok, kan begitu ya. Diambil saja bulunya, dicabuti bulunya, kemudian dibiarkan dia. Ya, karena bulu itu bisa tumbuh lagi, maka ini dibolehkan untuk dimanfaatkan. Artinya, ya, bulu-bulu domba yang dipotong ini dalam keadaan domba itu masih hidup adalah tahirun. Apa? Tahirun, suci, dan ya kalau mau dimakan makan saja, tapi nggak ada orang yang makan bulu domba. Ya, nah demikian ikhwan fillah. Azanillah wa iyyakum. Paham ya? Nah, demikian. Jadi ayat ini hadis ini dikhususkan dengan ayat yang kita sebutkan tadi. Baik. Nah, kemudian adakah pengkhususan lain bagi hadis ini yang dikhususkan dengan hadis yang lainnya atau dengan satu yang telah disepakati oleh para ulama? Nah, jawabnya ada. Ya, jadi ada beberapa pengkhususan di dalam bab ini yang antum harus ketahui. Pengkhususan pertama tadi apa? Yaitu bangkai-bangkai yang halal, kan begitu. Pengkhususan yang kedua adalah bulu, rambut dan sejenisnya, yaitu kalau dipotong dari hewan maka dia boleh dimanfaatkan, karena ini dikhususkan dengan ayat. Nah, yang ketiga, pengkhususan yang ketiga adalah dikhususkan darinya adalah fa'ratul miski. Ya, ini ada dua perkara yang dikhususkan. Yang pertama adalah fa'ratul miski, yaitu ma tuqta'u ya min ghazalil miski wa hiya baqiyatun hayyah fa hiya tahiratun bis sunnah wal ijma', yaitu yang diambil dari ghazalul miski, rusa atau jenis rusa atau kijang ya. Kijang misk namanya. Diambil darahnya untuk minyak wangi. Apa? Diambil darahnya untuk minyak wangi. Dan sementara dia hidup. Ya, dia tetap hidup, hewan itu tetap hidup. Maka ini termasuk yang dibolehkan di konfidin rahimakumullah jami'an. Baik. Ya. Nah, rusa ini khusus ya, bukan semua rusa, namanya ghazalul miski. Apa? Ghazalul miski. Baik, oleh karena itu ada seorang penyair mengatakan, ya fa in tafukil anam
wa anta minhum fa innal miska ba'du damil ghazali. Fa innal miska ba'du damil ghazali. Jadi dulu di kalangan orang-orang Arab itu sudah ma'ruf bahwa ya bisa diambil ya dari darah rusa itu ada beberapa jenis rusa, ya namanya rusa miski yang bisa diambil darahnya dan digunakan untuk minyak wangi. Nah demikian. Ya, bahkan dikatakan sebagian ulama mengatakan ya innahu ma zalal muslimuna yatatayyabuna ya bil miski wa huwa yustakhraju min damil ghazal, bahwa semenjak dahulu kaum muslimin bertatayyub. Tatayyub itu artinya ya menggunakannya sebagai minyak wangi ataupun parfum ya bil miski, dengan miski ya. Dan itu dikeluarkan atau diambil dari darah al-ghazal, yaitu darah rusa. Dan rusa itu tetap hidup sepenuhnya. Azanillahu wa iyyakum. Itu yang pertama. Yang kedua yang dikhususkan dari hadis ini juga adalah at-taridah. At-taridah. Taridah ini artinya adalah ya kumpulan orang yang pergi berburu lalu dia mendapati seekor hewan. Kancil misalnya. Kancil ini lincah dia. Susah dia ditangkap itu kan. Biasanya kan seperti itu. Lalu orang ini beramai-ramai menyerbu. Ya, pemburu-pemburu ini beramai-ramai menyerbu apa? Si kancil ini. Hingga di dalam perburuan itu ada yang menebas kakinya, putus kakinya. Ya, masih lari juga dia. Ditembak lagi kan begitu ya. Putus kakinya lagi sebelah. Ditembak lagi sampai ya mati itu kancil kan begitu ya. Nah, tentunya ya dengan bismillah kan begitu ya. Mereka berburu kan begitu. Nah, baik. Apa hukum kaki-kaki yang melayang ini sebelum kancil itu terbunuh? Sebelum kancil ini dapat ditangkap. Hukumnya adalah tahirun wa halal. Halal. Ini namanya taridah. Apa? At-taridah. Ya, wa huwa as-sayf yaqa'u bainal qaum wa la yaqdiruna 'ala zakatihi, yaitu hewan buruan yang dikejar-kejar oleh para pemburu ya atau beberapa orang yang mereka tidak mampu untuk menyembelihnya karena kelincahannya atau liar kan begitu ya, hewan liar di alam terbuka itu susah untuk menyembelihnya kan begitu ya. Nunggu nyembelih kancil ya nanti jadi buaya dengan si kancil kan begitu. Enggak dapat si kancilnya. Ya dia lolos saja. Nah, kalau dipaksa untuk disembelih. Nah, maka sebagian hewan buruan itu susah untuk ditaklukkan dia. Nah, terpaksalah kadang-kadang di dalam perburuan itu putus kakinya kan begitu ya, ditembak pong. Mau nembak kepala kena kaki kan gitu. Putus kakinya kan begitu. Nah, ini halal ikhwan fillah. Fa yaqta'u hadha minhu bi sayfi qit'ah wa yaqta'u al-akhar qit'ah hatta yu'ta alaihi fayamut. Ya, ada yang potong kakinya, ada yang potong kena lagi ekornya, putus ekornya kan begitu ya. Nah, apa hukum bagian-bagian tubuh yang terpotong-potong ini ya di dalam proses perburuan tadi? Hukumnya adalah halal. Nah, kalau antum berburu dalam kondisinya seperti itu, ya jangan dibuang itu ekornya, sayang, untuk disup kan enak. Sup ya, ekor kancil kan begitu. Baik, paham? Nah, demikian. Nah, ini namanya dalam istilah fikihnya apa? At-taridah. Nah, demikian. Baik. Nah, itulah dia beberapa kita katakan pengecualian ya di dalam hadis ini. Pengecualian di dalam hadis maquti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa mayyitun. Baik. Jadi ini tidak berlaku umum ya, apa-apa yang dipotong dari hewan ternak dalam keadaan hidup-hidup maka dia adalah bangkai, tidak berlaku mutlak. Ada beberapa pengecualian di sana. Baik. Nah, kemudian kita melangkah kepada babul aniyah. Bab al-aniyah.
Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, ya kita kembali kepada hadis yang tadi. Bagaimana kalau yang dipotong itu adalah bagian bukan hewan, bagian manusia? Manusia Adami, Bani Adam dipotong tangannya, ya karena mencuri misalnya, dipotong tangannya. Apa hukum al-maqtu' minal Adami? Apa hukumnya yang terpotong dari Bani Adam? Apa hukum? Hah? Ya? Ya? Hah? Suci, iya. Tahirah. Akan tapi ghairu jaizil akli, enggak boleh dimakan, kan begitu ya. Semanto. Iya, semanto yang makan. Tapi itu tahirah, ya, tahirah. Hukumnya suci. Ya kita ambil hukum suci di sini. Dia bukan najis, dia suci. Ya, maka potongan-potongan manusia, ya, dan dia hidup, ya potongan itu suci, Kenapa? Karena bangkainya, mayatnya suci. Mayat manusia itu suci. Nah demikian maka hukumnya juga yang dipotong darinya juga suci, ya. Ya, li'anna maitatahu tahirah. Karena mayat manusia itu suci, ya. Demikian juga wa kadzalika 'alal qaul rajih, ya man fasala bi ghairil adza wal qadar fa innahu tahir. Yang terpisah darinya selain kotoran, ya kotorannya jelas kotoran kan begitu ya. Selain kotorannya maka dia dianggap juga suci. Misalnya putus kakinya sebelah kan begitu ya. Maka apa hukum potongan kakinya itu? Nah diamputasi misalnya. Kakinya diamputasi. Kakinya itu hukumnya suci. Diapakan kakinya itu? Nah, dikubur. Nah, dianggap sebagai satu benda yang harus dihormati. Nah demikian. Bukan najis. Ya bukan satu yang boleh dibuang di tempat sampah kan begitu. Nah, enggak boleh. Ya enggak boleh. Baik. Nah demikian. Itu hal yang perlu diketahui berkaitan dengan hukum ini. Alhamdulillah. Walaupun ya tetap hukum akalnya, hukum makannya tetap tidak boleh dimakan tentunya. Baik, kita melangkah ke babul aniyah. Apa maksudnya aniyah? Al-aniyah adalah bentuk jamak dari inas. Ya. Menurut wazan af'ilah. Ya, af'ilah. Seperti kita jadi af'iyah. Asalnya adalah aniyah. Aniyah. Di hamzatain, aniyah. Ya, lalu ya, hamzah yang kedua, aniyah. Hamzah yang kedua diganti menjadi alif jadi aniyah. Ya, menurut wazan af'ilah, bentuk jamak dari apa? Ina. Bentuk jamak dari ina. Seperti kita af'iyah. Baik. Dan ina adalah ikhwan-fillah al-awiyah. Ya, awiyah. Awiyah adalah wadah. Apapun yang dikatakan wadah, maka dia adalah aniyah. Tahu wadah? Wadah adalah sesuatu yang bisa digunakan untuk menampung. Ya, sesuatu yang bisa digunakan untuk menampung dikatakan awiyah. Wi'a. Ya. Wi'a. Ya. Dikatakan wi'a. Wi'a adalah segala sesuatu wadah yang bisa digunakan untuk menampung air hujan, ya, menampung air mata kan begitu ya. Apapun bentuk-bentuknya yang bisa menampung wadah dikatakan aniyah. Nah, ya, diartikan ya secara bebas ke dalam bahasa Indonesia menjadi bejana. Nah, ini bab ini membicarakan tentang bab bejana. Apa saja hukum-hukum yang berkaitan dengan bejana. Baik. Hadis yang ke-14. Lanjut apa? Apa min? 14. An Hudzaifah. An Hudzaifah bin Yaman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati dzahab wal fiddati wa la taqulu fi shihabiha fa innaha lahu fid dunya wa lahu fil akhirah. Baik, hadis muttafaqun alaih Hudzaifah
Ibnul Yaman, dari Hudzaifah Ibnul Yaman. Baik, kita jelaskan dulu hukum asal dari aniyah ini. Hukum asal bejana itu adalah al-hil, halal seluruhnya. Ya silakan pakai bejana apapun, ya. Ya untuk makan dan untuk minum, ya. Ina tusrabu fihi atau ina ta'kulu fihi. Wal aslu fihi al-hil. Hukum asalnya adalah mubah. Ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwal ladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Surat Al-Baqarah ayat 29. Itu dalilnya. Ya, ini hukum asal dari al-awani atau ina, bejana adalah al-hil, halal. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwal ladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Cuma di sini ada beberapa bejana-bejana yang dilarang, diharamkan. Yang pertama adalah bejana emas dan perak. Apa? Bejana emas dan perak. Hadis Hudzaifah bin Yaman, sahibu sirri Rasulullah, mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah. Jangan kalian minum pada aniyati adh-dhahabi wal fiddah, bejana emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafihima, dan jangan kalian makan dengan menggunakan piring dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena kedua benda itu, ya, emas dan perak, bejana emas dan perak, bagi mereka, bagi siapa di sini? Bagi orang-orang kafir, ya, di dunia, wa lakum fil akhirah, dan bagi kamu di akhirat. Nah, bagi kamu di akhirat. Baik. Nah, di sini coba lihat, Ikhwanuddin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata-kata fi aniyatiz zahabi, fi sihafihima. Janganlah kamu minum fi aniyatiz zahabi wala ta'kulu fi sihafihima. Jangan kamu makan dan minum fi aniyatiz zahabi wal fiddah. Fi aniyati, pada bejana emas dan perak. Tidak dengan ba ya apa namanya, ba isti'anah. Misalnya bi aniyatiz zahabi wal fiddah, tapi fi. Apa bedanya di sini? Penggunaan fi dan ba. Apa bedanya? Nabi mengatakan fi aniyatiz zahabi wal fiddah, tidak mengatakan bi aniyatiz zahabi wal fiddah. Kalau ba ya jelas ya, janganlah kamu makan dan minum dengan bejana emas dan perak. Nah, di sini fi pada bejana emas dan perak. Apa hikmahnya? Apa faedahnya dari petik dari situ? Siapa yang bisa menjawab? Yaitu hukum ini berlaku umum, baik bagi orang yang makan langsung dengan bejana tersebut, ya, dia makan langsung, dia pakai piring itu atau dia pakai gelas itu, dia minum, atau diminumkan oleh orang lain, disulangi istilahnya. Dia tidak pakai, tapi dia diam saja. Orang lain yang menyuapkan, seperti halnya para raja kan gitu kan, dia nggak langsung, kalau minum pun diminumkan gini gitu, makan disulangi kan gitu. Nah, ini termasuk juga hukumnya. Karena Nabi mengatakan fi aniyatiz zahab, pada bejana emas dan perak, walaupun tidak langsung kita gunakan, kita makan dari atau minum dari bejana itu, ya. Orang lain yang orang lain yang menyuapkannya atau menyulanginya kepada kita tidak pakai, ya, tetap juga berlaku hukum ini. Nah, demikian Ibnu Fiddin. Itu salah satu hikmahnya Nabi SAW mengatakan fi aniyatiz zahabi wal fiddah. Baik. Nah, kemudian kaidah mengatakan bahwa satu nas yang diucapkan oleh Rasulullah secara umum, maka itu berlaku umum untuk pria dan wanita. Untuk pria dan wanita. Ya, semua nas Al-Qur'an dan hadis itu berlaku umum untuk pria dan wanita, kecuali ada dalil-dalil yang mengkhususkannya. Misalnya mengkhususkan ini untuk wanita, ini untuk pria. Barulah ia dibawakan kepada makna khusus tersebut.
Tapi kalau tidak ada, maka harus dibawakan kepada makna umumnya. Jadi, ya, larangan makan dan minum dengan bejana emas dan perak ini berlaku umum untuk laki-laki maupun untuk wanita. Ya, kita tahu bahwasanya emas itu dihalalkan bagi wanita. Ya, perhiasan emas itu dihalalkan bagi kaum wanita. Ya, nah, diharamkan di atas kaum pria dan dihalalkan bagi kaum wanita. Halal emas itu bagi kaum wanita. Jadi jumhur ulama berpendapat seperti itu. Ya memang ada ya seperti misalnya Syekh Albani yang mengatakan haram untuk wanita emas melingkar, tapi itu pendapat lemah. Ya setiap ulama ada pendapat-pendapat yang janggal gitu ya, yang asing dan menyelisihi ijma dan hal-hal yang sudah ma'ruf, kaidah yang sudah mendasar di kalangan ulama-ulama lain. Ya itu dimaklumi ya, setiap ulama pasti ada satu dua pendapat yang aneh kan gitu. Seperti Imam Ahmad membolehkan berwudu dengan Nabi. Nabi di sini seperti air nira kan begitu ya. Nah itu pendapat yang aneh dari Imam Ahmad. Imam Syafi'i ada pula riwayatnya pendapatnya yang aneh tentang yang membaca di kuburan kan begitu, membaca Quran di kuburan. Ada riwayatnya sampai kepada beliau. Tapi ya demikianlah ya, setiap ulama ada yang pendapatnya satu dua yang aneh kan begitu ya, yang tidak bisa diterima. Ya, demikian juga Imam Malik dan yang lain-lainnya, Imam Abu Hanifah. Ya, ada beberapa pendapat-pendapat yang aneh, ya, yang ganjil dan itu dimaklumi karena Nabi mengatakan semua perkataan bisa diterima dan bisa ditolak kecuali perkataan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wajar-wajar saja. Ya. Jadi hukum ini berlaku umum ya untuk pria dan wanita. Yaitu larangan ini berlaku umum. Ya kaum wanita juga dilarang minum dan makan dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Nah, demikian yang kami bikin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian larangan ini an-nahyu an isti'malihima fil akli was syurb ya ummu isti'maluhuma li ayyati manfaatin. Jadi sebagian ulama memperluas hukum ini, mereka mengatakan bukan hanya dilarang makan digunakan untuk makan dan minum, tapi digunakan untuk manfaat apapun. Misalnya masak. Bolehkah masak dengan kuali emas? Kualinya emas kan gitu. Hebat sekali dia. Kualinya emas. Ya, atau tempat potong dagingnya itu emas. Tatakannya emas, pisaunya emas gitu. Ini lebih kaya daripada Sultan Brunei. Ya, semuanya emas. Peralatan dapurnya semuanya emas. Boleh? Tidak boleh. Para ulama mengatakan bahwa ya, faedah yang berikutnya yang bisa kita petik dari hal ini adalah an-nahyu an istimali ma fil aqli was syurbi ya ummu. Ya, umum. Ya, hukumnya berlaku umum ya untuk istimaluhuma li ayyati manfaatin, untuk manfaat apapun. Nah, demikian yang tadi itu. Yaitu yang berkaitan dengan apa? Ya, berkaitan dengan penggunaannya untuk makan dan minum. Baik. Illa ma adina fihi, kecuali yang diizinkan. Ya, kecuali yang diizinkan. Ya, misalnya wanita untuk perhiasan. Nah, demikian. Adapun selain itu tidak boleh. Ya, termasuk juga menggunakannya untuk sebagai alat-alat rumah tangga. Ya, misalnya ya pakai wastafel emas kan begitu ya. Nah, itu tidak dibolehkan. Baik. Nah, kemudian ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha lahum fid dunya, ya, sesungguhnya benda-benda itu bagi mereka di dunia, yaitu bagi orang kafir di dunia, walakum fil akhirah, dan bagi kamu di akhirat. Ya, para ulama mengatakan bahwa ya bagi kaum muslimin yang menggunakan hal ini di dunia dalam keadaan dia tahu, sadar, ya, dan dan dia memahami hukumnya, ya tentunya dia sudah melakukan satu perbuatan dosa, ya, dosa. Karena dia melakukan satu yang dilarang, kan begitu ya. Nah, satu yang dilarang dilakukannya. Ya, seperti misalnya ada raja, dia gunakan wastafelnya dari emas, ya, tempat tidurnya dari emas, kan begitu ya. Ya, sampai mungkin klosetnya juga dari emas, mungkin, kan begitu. Nah, dia jelas dia telah melakukan satu hal yang dilarang. Ya, kemudian apakah hukumnya hanya sebatas sampai di situ saja?
hukumnya di akhirat, ya hukumnya di dunia jelas dia harus merubah itu semua ya, dan ini dia berdosa. Nah, hukumnya di akhirat ikhwani fiddin, ya, hukumnya di akhirat adalah dia tidak akan mendapatkan benda-benda itu lagi. Ya, karena Nabi mengatakan fa inna lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Nah, bagi kaum muslimin yang sudah memakannya ataupun menggunakannya di dunia, maka balasannya adalah dia tidak akan menggunakannya ya di akhirat nanti. Dia tidak akan menggunakannya nanti di akhirat. Demikian juga ya hal-hal yang seperti Nabi katakan khamar, barang siapa yang minumnya di dunia, yaitu bagi orang-orang kafir di dunia dan bagi kamu nanti di akhirat. Nah, orang mukmin yang minum khamar maka dia tidak akan mencicipi khamar di surga. Nah, demikian. Innamal jazaa' min jinsil amal. Nah, demikian usul fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Nah, bisa juga dipetik dari situ ikhwan fiddin bahwa ini merupakan salah satu dalil juga, ya salah satu dalil yang digunakan ulama untuk satu asal, satu kaidah asal, yaitu apa? Al-amru bi mukhalafatil musyrikin. Ini satu asal yang wajib ya. Apa? Perintah untuk menyelisihi kaum musyrikin. Ya. Nabi secara umum mengatakan dalam hadis yang lain, hadis Ibnu Umar, Nabi mengatakan apa? Khalifu al-musyrikin, waffiru al-liha. Ya, selisihilah kaum musyrikin, ya panjangkanlah atau peliharalah jenggot kamu. Nah, demikian. Baik, jadi di sini ada perintah secara umum, khalifu al-musyrikin. Selisihilah orang-orang musyrik itu. Nah, jadi hadis ini juga menjelaskan seperti itu ya. Nabi mengatakan fa innalahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Kita harus berbeda dengan mereka. Ya, salah satunya adalah di dalam penggunaan bejana-bejana. Kita tidak menggunakan bejana emas dan perak, sementara mereka menggunakan bejana-bejana emas dan perak. Demikian yang berikutnya. Baik. Al-Nawawi mengatakan, ya, in aqada al-ijma' ala tahrimil aqli wasyurbi fihima wa jami' anwa'il isti'mal fi ma'na al-aqli wasyurbi bil ijma'. An-Nawawi mengatakan, menegaskan makna yang kita sebutkan tadi, bahwa telah disepakati ijma', ya, atas pengharaman makan dan minum dengan menggunakan emas dan perak, yaitu benda-benda alat-alat yang terbuat dari emas dan perak. Wa jami' anwa'il isti'mal, dan seluruh jenis-jenis penggunaan, pemanfaatan, ya, yang semakna dengan akal dan syurub, makan dan minum, bil ijma' juga. Nah, demikian, secara ijma'. Ya, seperti yang disebutkan tadi, penggunaan-penggunaan seperti digunakan untuk masak, untuk sebagai alat pemotong benda bahan-bahan dapur ataupun daging, atau digunakan sendok, garpu dan lain sebagainya, ya, atau digunakan untuk WC, untuk wastafel dan lain sebagainya, tetap diharamkan. Illa ma'adina fihi dalil, kecuali yang diizinkan oleh ad-dalil. Nah, demikian Ibnu Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Baik, itu yang hadis yang pertama ya. Hadis yang kedua, lanjutkan an Ummi Salamah. Hadis berikutnya. Ummi Salamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yashrabu fi ina'in jubbati innama yujaddiru fi batnihi nar jahannam. Baik, hadis Ummu Salamah, ya, Ummu Salamah adalah salah satu ummahatul mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas wafatnya Abu Salamah. Ya, Abu Salamah adalah suami dari Ummu Salamah. Baik. Baik, yang keduanya sama-sama hijrah ya, kisahnya ma'ruf di dalam sirah. Nah, kemudian wafat dia di Madinah, kemudian Rasulullah menikahi Ummu Salamah. Ya, nah demikian. Nah, berkenan dengan itu Ummu Salamah pernah diajarkan doa ya, yaitu apa? Allahumma ajurni fi musibati hadhihi wa akhlif li khairan minha. Ya, dia sedih karena Abu Salamah suaminya wafat, kemudian dia terpukul dan dia diajarkan doa ini oleh Rasulullah, oleh suaminya ya. Dia dapat dari Rasulullah, kemudian dia membaca doa ini, kemudian dia mendapatkan yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi dia termasuk salah seorang ummahatul mukminin. Baik. Yujarjiru, ya, dikatakan alladzi yashrabu fi ina'il fiddah. Orang-orang yang minum dari ina'ul fiddah, dari bejana perak. Innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Yujarjir.
Yujarjir, ya, jarjarah itu asal kata makna asalnya adalah sautu jar'il insan lil ma. Suara, ya, air yang digoncang-goncangkan oleh seseorang, ya, air kita goncang-goncangkan itu itu terdengar suaranya, ya. Nah, jarjara fulanun alma, si fulan telah menggoncang-goncangkan mengaduk-ngaduk air, saya kira demikian. Ya, jar'ahu jar'an, ya, mutawatirun lahu saut. Dia goncang-goncangan terus hingga ada suaranya. Nah, demikian. Nah, ini adalah sibhu nuzulil adab fi batni syarif. Ya, seolah-olah diumpamakan ini merupakan adab yang turun pada, ya, perut orang yang minum dengan menggunakan bejana perak tadi, ya, fi ina'il fiddah. Ya, bihadhi saut al-mukhif, dengan suara yang menakutkan ini, kan begitu. Nah, seperti itu. Jadi orang yang minum dengan menggunakan bejana perak, sesungguhnya dia telah menggoncang-goncangkan di dalam perutnya, ya, naru jahannam, api neraka jahannam. Baik. Dan jahannam ini adalah salah satu nama neraka. Baik. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tahrimus syurbi fi ina'il fiddah. Pengharaman minum dengan menggunakan ina'ul fiddah, bejana ataupun gelas dari perak. Ini sudah dijelaskan tadi, ya. Demikian juga az-zahab fa innahu aula, ya. Demikian juga bejana emas, dan itu lebih utama karena emas lebih berharga daripada perak. Nah, dan nas-nas syar'i sangat banyak sekali menyebutkan seperti yang kita sebutkan tadi. Baik. Nah, sekarang wa'idus sadid, ancaman yang berat yang disebutkan di dalam hadis tadi, ya, atas orang yang minum dengan menggunakan bejana perak. Apakah bejana emas juga mendapatkan ancaman hukuman yang sama? Karena Nabi tidak menyebutkan di situ bejana emas, hanya menyebutkan bejana perak. Alladzi yashrabu fi ina'il fiddah, ya, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Tidak disebutkan di situ bejana emas. Ya, jadi pertanyaan adalah apakah bejana emas juga masuk ke dalamnya? Ya. Dikatakan bahwa wa mithluhu az-zahab, sama juga halnya hukumnya, ancamannya yaitu bejana emas. Bahkan fa innahu aula. Nah, ini termasuk mimbab mafhum muwafaqah aulawi, ya, lebih utama untuk mendapatkan ancaman ini, ya, bejana emas. Fa inna azabahu ghalidun shadid. Nah, karena dia telah melakukan satu, ya, perkara yang lebih besar, yang lebih parah, ya, daripada minum dengan bejana perak. Jadi bejana emas juga masuk ke dalam ancaman ini. Hanya saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkannya, ya, tidak menyebutkannya. Baik. Nah, di sini ada khilaful ulama, ikhtilaf para ulama. Ikhtalaf ulama fil illah allati min ajliha hurrima isti'malu adh-dhahab wal fiddah. Para ulama berselisih pendapat tentang illat. Illat adalah alasan hukum pengharaman penggunaan emas dan perak, bejana emas dan perak. Faqala ba'dhum, sebagian mengatakan alasannya adalah al-khuyala, yaitu kesombongan. Ya, penggunaan emas dan perak ini mendatangkan kesombongan. Oleh karena itulah dia diharamkan. Sebagian mengatakan seperti itu. Dan juga wa kasri qulubil fuqara, dan itu dapat membuat sedih hati orang-orang fakir yang melihatnya. Baik, karena kalau kita mau memamerkan perhiasan emas dan perak, ya, tentunya akan membuat iri, akan membuat dengki, akan membuat sedih, ya, orang lain, kan begitu, ya, terutama orang-orang yang tidak mampu. Nah, demikian. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mengatakan istainu bi injani hawaijikum bil kitman, fa inna kulli dhi ni'matin mahsud. Ya, hendaklah kalian berupaya untuk meraih apa yang kalian inginkan dengan apa? Dengan al-kitman, dengan menyembunyikan nikmat. Kenapa? Karena kebanyakannya orang-orang yang diberi nikmat itu banyak yang hasad kepadanya. Nah, jadi ya, kemewahan, yaitu kemegahan itu kalau bisa jangan dipamerkan. Nah, demikian. Akan tapi bukanlah artinya antum berpenampilan kumuh. Nah, di sana ada barang-barang yang bernilai, ya, barang-barang yang bernilai yang tidak perlu dipamerkan. Ada beberapa nikmat yang tidak perlu
dipamerkan. Ada beberapa nikmat yang tidak perlu dipamerkan. Dan ada juga yang nggak bisa tidak, ya harus dipakai. Misalnya antum ke masjid tidak mungkin dengan pakaian yang kumuh. Ya kemudian mengatakan aku punya pakaian yang bagus, aku simpan di rumah. Ya nggak tepat juga. Jadi di sana ada perkara-perkara yang perlu dinampakkan. Ya, karena Allah suka melihat asar nikmati ala abdihi. Ya, bekas-bekas nikmat ataupun nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya. Dan itu tidak bertentangan dengan hadis yang kita bacakan tadi. Ya. Hadis yang kita bacakan tadi yaitu istailu bi injali hawaijikum bil kitman, menyembunyikan itu adalah menyembunyikan perkara-perkara yang bisa mendatangkan hasad, ya, dan iri ain yang buruk, ya, bagi orang yang melihatnya. Ya, seperti perhiasan-perhiasan dan barang-barang yang tidak perlu ditunjukkan dan dipamerkan. Nah, kalau bisa disembunyikan. Nah, demikian Ikhwanuddin, azani Allah wa iyyakum. Baik. Nah, ada yang bertanya berkaitan dengan hadis itu. Ustaz, bagaimana dengan rahasia pabrik, rahasia perusahaan? Apakah perlu kita umbar rahasia bisnis kita, ya, rahasia perusahaan kita kepada orang lain hingga orang lain tahu semuanya? Ya, apakah hadis ini bisa digunakan sebagai dalil bahwasanya boleh menyembunyikan sebagian rahasia keberhasilan dan kesuksesan kita di dalam urusan-urusan duniawi, ya, bukan urusan-urusan ukhrawi? Boleh menyembunyikan rahasia perusahaan. Ya, resep misalnya, itu punya rumah makan, tentunya punya resep rahasia, kan begitu ya? Ya nggak mungkin antum punya rumah makan kemudian di depannya ditulis resepnya begini ya, besoknya itu sudah samping kanan samping kiri muncul juga yang sama, kan begitu. Jadi ada beberapa hal yang perlu dirahasiakan, ya, di dalam urusan-urusan duniawi, ya, itu untuk kemaslahatan kita dan untuk kemaslahatan yang lain. Nah, demikian Ikhwanuddin. Azanillah wa iyyakum jami'an. Jadi tidak semua hal perlu diumbar. Ya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan kemegahan atau sesuatu yang kemewahan itu tidak perlu dipertontonkan. Ya, seperti perhiasan. Baik. Nah, itu sebagian ulama berpendapat seperti itu, bahwa ilahnya adalah khuyala dan kasru qulubil fuqara. Bahwa penggunaan emas itu akan mendatangkan kesombongan dan dapat membuat sedih hati orang-orang fakir. Wa qala ba'dhum, sebagian mengatakan wa huwa hadafun tarbawiyun akhlaqi. Ya, sebagian mengatakan bahwa ini tujuannya adalah untuk tarbawiyun akhlaqi, untuk tarbiyah akhlak. Fa inal Islam yasunul muslim anil inhilal wat taraf al-mubtilin. Karena Islam menjaga orang-orang yang orang-orang muslim atau umat Islam atau umatnya dari al-inhilal wat taraf. Ya, dari pergeseran nilai dan yang terjadi pada orang-orang yang mufsidin, orang-orang yang merusak, orang-orang yang rusak, ya, orang-orang yang penguasa dan orang-orang kaya yang hancur, kan begitu ya, yang mereka mempertontonkan kemegahannya, mempertontonkan kemewahannya, hingga akhirnya mereka menjadi orang yang sombong, kan begitu ya, jadi orang yang angkuh dan orang yang takabur. Sebagian mengatakan ilahnya adalah itu. Baik. Wa qala ba'dhum, sebagian mengatakan ilahnya adalah kaunuhu manaqdain. Karena keduanya digunakan untuk sebagai alat tukar. Ya, sebagai alat tukar. Ya, dulu alat tukarnya adalah dinar dan dirham, yaitu emas dan perak. Nah, kalau keduanya digunakan sebagai barang-barang untuk makan dan minum, ini semacam penghinaan, kan begitu ya. Sama antum menggunakan klip-klip uang 100.000 ya, digunakan sebagai apa? Sebagai untuk membungkus nasi goreng, kan begitu. Wah, ini bungkus nasi goreng aja pakai uang 100.000, kan gitu, di klip-klip jadi satu, kan gitu. Nah, itu kan termasuk apa? Ya nggak layak. Nah, demikian juga penggunaan emas untuk apa? Untuk bejana. Itu nggak layak, emas dan perak, karena dia adalah anak dain, ya, alat tukar yang berharga di kalangan manusia. Ya, sama antum menggunakan perhiasan menggunakan ya manik-manik baju antum dari duit, kan begitu ya. Nah, itu juga tidak etis terlihat, kan begitu ya. Nah, demikian. Baik. Nah, sebagian mengatakan ilahnya adalah seperti itu. Baik. Maka tidak layak dia digunakan sebagai alat untuk makan dan minum. Baik. Ibnu Qayyim mengatakan al-illah fi istimalihima
Ya, illat larangan penggunaan keduanya adalah ma yasibul qalb min al-hay'ah wal halah al-munafiyah lil ubudiyah. Karena hal itu akan menyebabkan ya hati kita, ya kondisi kita, jiwa kita ya bertentangan dengan apa? Dengan kondisi ubudiyah. Ya, ketundukan dan ya kekhusyukan. Ya, penggunaan barang-barang seperti itu akan merusak hati, kira-kira demikian. Hati pemakainya. Ya, akan merusak hati pemakainya. Ya, dia tidak akan khusyuk dan tunduk, tidak akan melepaskan sifat-sifat buruknya. Nah, demikian. Oleh karena itulah Nabi SAW menyebutkan ya bi annaha lil kafir fid dunya ya walakum fil akhirah. Karena itu untuk orang kafir di dunia, orang kafir tidak perlu tunduk untuk ibadah. Sementara orang muslim ya perlu dia untuk tunduk hatinya dan jiwanya, perasaannya, pikirannya untuk ibadah. Nah, demikian. Jadi hal ini dapat mengganggu ibadah mereka. Oleh karena itulah dia dilarang. Ya, oleh karena itulah penggunaan emas dan perak ini dilarang. Wallahu a'lam. Baik, itu beberapa istilah Ikhwanuddin di kalangan ulama ya tentang larangan penggunaan emas dan perak. Baik. Jadi intinya penggunaan emas dan perak adalah dilarang di dalam Islam. Ya, penggunaan bejana emas dan perak dilarang. Baik. Lanjutkan. An Ibnu Abbas. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza zujira al-ihab faqad tawwa akhrajahu Muslim wa innal arba'ati al-ma al-hadi zujira. Baik. Ya sudah, ini panjang masalahnya, nanti akan kita lanjutkan ya. Karena berkaitan dengan hadis yang berikutnya, itu hadis Salamah bin Muhabbib dan hadis Maimunah. Baik, kita cukupkan sampai di sini tentang Bulughul Maram ya. Sampai hadis berapa? Hadis ya bermacam-macam, penomborannya berbeda-beda ya. Karena banyak naskah. Hadis apa tadi yang terakhir? Hadis Ummul Salamah. Berikutnya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Baik.